Welcome to OTM 1% to 99% reality. Masih bersama host kece gue hari ini, dia ganteng banget loh. Mr. B dan gue Mami Lord. Kadang orang lihat domino cuma permainan meja, tapi di level nasional. Satu keputusan wasit bisa menentukan harga diri atlet, tim, bahkan nama provinsi. Hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan sosok yang kemarin sempat viral. Viral nih Bu, viral. Setelah dipercaya memimpin final Kejurnas Orado 2026. Kejurnas, ya. Gimana rasanya berdiri di tengah tekanan, sorotan, dan ribuan mata yang siap mempertanyakan setiap keputusan. Tanggung jawabnya besar, Bu. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita sambut Bli-Jack. Thank you. Baik, sehat. Jack, terima kasih banyak udah bisa menyempatkan waktu datang ke sini ke podcast yang oke, Bang Jack. Oke lah. Lagi viral ini. Terima kasih banyak Bang Jack. Ini kita sebetulnya ngundang Bli-Jack di sini kan karena mungkin ya sebagian masyarakat Indonesia itu kan belum tahu nih Orado itu apa kan. Tapi kalau domino itu kan tahu mereka. Sekarang kita mau bicara tentang Orado, olahraga domino ya Bu ya. Nasional. Domino. Kita akan tanya langsung sama yang bersangkutan, gimana sih cara mainnya? Gue aja nggak ngerti, gue serius. Gue belum pernah tahu. Sebelum menceritakan, kita kasih selamat dulu. Bener. Oh iya bener. Sampai seviral itu loh. Om Jack. Ya, Stungkara ya. Mimpi apa loh bisa dipercaya memimpin paling krusial gitu. Jangankan bermimpi ya. Istilahnya membayangkan aja dari awal nggak sejauh itu. Sejauh itu ya. Karena kita rewind balik lagi mungkin sama pertanyaan Bang Andi tadi perihal domino ini kan. Oh iya benar. Kita warga Bali ya. Kalau kita ngomongin main gaplek sih kita tahu. Ya, itu sudah ada. Di Bali sudah ada. Tapi belum jadi olahraga. Belum. When we talking about domino ala Orado ini, Bali itu baru tahu 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Jadi bisa dibilang waktu itu kita didaulat oleh ketua Pengprov kami, Dewo Jack, yang kebetulan juga beliau itu ketua DPRD Provinsi Bali. Oke. Nah, beliau yang menjabat sebagai ketua Pengprov Orado Bali waktu itu menugaskan beberapa dari kami untuk berangkat ikut ke Jakarta. Jakarta tuh. Tanggal 7 Januari kemarin. Untuk pelatihan atau untuk event? Bukan, itu deklarasi. Oh, deklarasi. Oke. Orado ini baru dideklarasikan tanggal 7 Januari kemarin. Wow, tapi udah seviral itu tapi, ya. Iya. Tanggal 7 deklarasi, tanggal 8 langsung Rakernas. Langsung nyambung. Ngebut nih. Nah, gua pribadi waktu itu memang dapat tugas yang beda dibanding teman-teman yang lain. Oke. Ya ikut pendidikan untuk jadi referee. Ada pendidikannya berarti. Ada. Berarti nggak sembarangan tuh jadi wasit aja pendidikannya. Ini kita ngomong bukan wasit bola, ini wasit domino ya. Domino. Dan itu memang harus ada pendidikannya. Dan itu memang tiap Pengprov dapat jatah satu-satu aja. Siapa Pengprov? Hanya satu orang. Berarti satu wasit setiap Pemprov, satu wasit. Iya. Oke. Jadi istilahnya itu referee yang bersertifikasi nasional. Oh, bentar dulu Bang. Maaf nih. Kalau wasit di Orado itu namanya referee. Ya. Oh, Referee atau wasit sama aja. Sama aja. Ya. Oke. Nah, kemudian jadi kalau ditanya gua secara pribadi udah berapa lama belajar jadi referee? Ya baru 4 bulan. So, can you imagine? Nggak beranilah berpikir terlalu jauh. Benar. Karena memang kita dapat mandat dari PB Orado. Kita nyebutnya yang pusat itu kan PB Orado. Kita memang di deadline untuk segera melaksanakan kejurcap di semua kabupaten kota. Kemudian di Bali ya, di Bali. Semua sih seluruh Indonesia ya, Bali termasuk. Kemudian setelah selesai semua kejurcap semua kabupaten kota, kita melaksanakan kejurprov. Jadi yang menang ya, itu yang menang di kabupaten kita lombakan di provinsi gitu. Nah, kemudian yang menang di provinsi itu yang kita berangkatkan untuk kejurnas. Jurnas yang kemarin itu ya. Jadi jenjangnya jelas. Orado udah sah masuk di KONI. Oke, karena jadi kan sudah resmi jadi cabang olahraga. Cabang olahraga. Ya. Karena kan setahu kita kan
olahraga ini kan bukan cuma lari, angkat beban, Betul, gitu, Bang, betul. ya. Karena ada catur aja jadi ajang olahraga. Esport? Ekspor juga Iya ya. kan? Esport, Bisa, esport sudah ya. masuk Udah. KONI ya? Sudah. Gitu. Jadi kan Sudah. karena kan pikiran negatif dari orang-orang ini awal saya pribadi, Bang, ya kan. Udah, betul. Saya kan nggak tahu nih domino itu cara mainnya kan saya tahu. Ya. Tapi saya tidak pernah tahu kalau dia main di tim nih. Di Orado ini Bisa kan. diolahragakan. Iya, bisa diolahragakan karena tim. Dan itu jadi make sense buat saya pribadi, Bang. Gitu. Seperti saya bilang tadi, ketika kami berangkat awal tanggal 6 ya. Tanggal 6 kita berangkat ke Jakarta untuk deklarasi ke Jakarta. Sepanjang perjalanan itu teman-teman tuh ngebully saya habis-habisan. Saya itu jadi bahan ketawaan karena akan belajar jadi wasit. Ya. Wasitnya apa nih Nah, gitu ya? iya. Jadi jangankan wasit, ngomongin domino jadi olahraga aja semua kagok. Kagok Maksudnya, ya, bener saya ini jujur gimana aja. ceritanya? Bener, Domino, bener. Domino bisa jadi olahraga. Terus Bener loh. ini orang satu ini mau jadi wasit, ketawa semua. Iya, bener. Sampai kita berangkat, sampai kita nyampe di Jakarta, kemudian kita lihat acara deklarasinya, ya kita agak shock juga. Karena deklarasinya itu ternyata Megah juga. megah luar biasa ya. Karena kita deklarasi itu langsung dideklarasikan oleh Kanda Erick Thohir ya. Oke. Pak Menteri langsung. Kemudian Ketua KONI-nya juga hadir, Sekjen KONI juga hadir, ada beberapa pejabat teras atas juga hadir, dan ada banyak artis gitu lah. Jadi kita teman-teman juga, ini bukan federasi main-main nih. Gitu. Oke. Nah kemudian ketika besoknya saya mulai masuk kelas, jujur aja sebenarnya rombongan Bali itu telat 1 hari untuk referee-nya ya. Oke. Saya harusnya sehari sebelumnya udah nyampe. Tapi karena miskomunikasi dari teman-teman di Bali dengan orang PB pusat, jadi saya telat 1 hari. Nah kemudian ketika saya masuk ruangan, saya minta izin, mohon maaf bahwa kami dari Bali terlambat 1 hari. Tidak mengikuti Biasalah materi. gitu, biasa. Kemudian tambah lagi saya bilang kami di Bali itu 0. Ya, nggak tahu apa. 0 banget. Nggak ada. Jadi benar-benar nggak ngerti dan nggak paham Oke, Bang. domino ini seperti apa gitu. Oke. Jadi saya ditertawakan sama teman-teman. Iya. Nah, sama coachnya waktu itu dibilang santai aja Bli. Nanti saya jelasin sambil kita praktis, dia bilang Oke. gitu. Nah, kemudian mulailah dijelaskan sembari bermain. Nah, during itu setengah hari itu sumpah saya kaget. Kagetnya gini. Anjing. Ini permainnya mengasihkan banget. Iya. Sumpah, mengasihkan banget. Nggak kayak domino Enggak, yang jadi biasa. gini, kalau kita kita main mainin gaple, gitu ya. kalau di Bali itu game tembak ya. Ya, game tembak. Orientasi kita kan duit kan. Iya, Pasti betul, Bang. pasti. Iya, otomatis judi lah. Nah ternyata ketika saya dijelaskan how to play domino ala Orado tuh, saya udah nggak kepikiran masalah duit. So different ya, Ya. different way ya. So excitingnya bermain dengan segala aturan yang mereka punya Iya, itu, bener. swear by the God, itu mengasyikkan banget, Bener. mengasyikkan. Kayaknya kita perlu nih, cobain ya. Gue makanya kemarin gue bilang kan, kalau misalnya ketua federasi dari sana kirim tabelnya. Bener juga. Amin. Iya, Segera. Kita tahu ya. Ya, karena kan Segera. Pasti. Iya. namanya olahraga Bang, cabang olahraga itu kan mengasihkan pastinya dong. Iya, Olahraga itu kan bentuk sesuatu yang mengasihkan. Betul. Karena kan bukan cuma olah badan, pikiran juga pasti kan. Iya. Dibilang sehat, ya kita nggak tahu olahraga yang bikin sehat itu seperti apa. Siapa? Betul. Ya kan? Kita olahraga nggak punya duit aja nggak sehat jadinya. Bang. Ya kan? Tapi kan yang saya tadi bilang ke Bang Jack itu, saya benar-benar nggak tahu. Saya tahu caranya main domino, Iya. tapi sisi negatifnya itu kan domino itu sudah banyak kan. Betul, Nah, karena ini ada Image-nya image-nya itu. Image-nya. udah terlanjur kan, Ya, gitu. Nggak bisa kita bantah itu. Ya, itu. Cuma pada saat Bang Jack aja kaget, apalagi saya. Iya. Tiba-tiba, oh ini mainnya di tim Iya. gitu. Dan berarti Pakai kan tim. gue sampai bilang gini Bu, "Shh," gitu. Ternyata dia bilang, "Nggak bisa begitu." Nah, Oh, di nggak situ bisa ada ya? poin. Apanya? Nggak bisa kayak gitu. Enggak. Makanya gini, setelah saya Iya. belajar, karena dia kan tim kan, Heeh. tim. Nah kalau kita ngomongin kayak daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, itu domino yang mirip gaya Orado itu udah mereka udah jamak, udah biasa. Oh, udah biasa. Dan kompetisi yang mereka adakan di daerah masing-masing itu juga udah keren. Oke. Hadiahnya rumah, mobil. Iya. Besok kita latihan yuk.
Berminat nggak? kemarin kita pulang dari Jakarta, Orado itu baru terbentuk. Kemudian Orado Batam itu bikin kompetisi ya. Itu aku masih ingat. Hadiahnya 1 mobil Pajero, 1 Brio, dan uang tunai 350 juta. Tapi tunggu Bang, ini beneran itu ya? Iya. Terus kalau kita ngomongin pesertanya hanya dibatasi 200 tim. Satu tim 150.000. Oke. Nih, tunggu, Bang Iya, Sur. satu tim. Ini buat kalian nih yang pada seneng main Ini gaple. kayaknya peluang banget. Nih, sekarang ini sangat menarik obrolannya ya, karena narasumber kita ini menarik karena kita olahraga domino ini kan termasuk olahraga baru ya. Baru banget. Tapi kalau gaple itu memang sudah lama. Nah, buat kalian nih yang nonton nih, cari tahu deh apa sih Orado itu, ya kan? Yes. Mungkin kita kalau lihat hasil dan hadiahnya Bu, Pajero Bu, duduk 2 hari, gua jabanin, bener. Ya, rumah ada bilang ya kan. Iya. Daripada lu nyari duit nih main QQ, main gaple gitu 100-200 ribu, udah. Nah, tinggalkan masa lalu, cari yang baru. Ya kan? Kalau bisa Bi, Semua umur tuh ya. Udah, cari tahu Bang ya. Iya, Cari tahu, ya. lagian gengsinya beda ya. Nancy, Kita atlet, Bang. Pajero beda Kita Bang. atlet loh. Nah, artinya Beda lagi. ketika kita Iya, bicara bener. statusnya, kita ini atlet loh. Iya. Kita atlet nasional loh, gitu kan. Iya kan? It's a big difference kan. Yes. Kalau kita bicara dengan main kartu, ke main gaplek, kita Benar. mau taruhannya sebesar apapun gitu. Karena kan ini siapa aja Bang ya. Betul. Buat Ini- audiens itu siapa aja Bang ya. Kan? Kita sampai ada guyon joke kita di teman-teman Orado di Provinsi Bali. Kalau jadi atlet yang lain itu kan harus sehat secara fisik ya. Loh, kalau di Orado lu mau pincang juga, yang penting otak lu masih bagus. Lu jadi atlet. Iya, sama teman Bang. Karena kan ya gini kita ngomongin tim otomatis kan itu ada kerjasama. Betul, betul. Ya kalau memang Betul. kita tidak bisa, kan ada peraturan pasti dong. Iya, Namanya iya. olahraga kan siapa olahraga Betul. pasti ada peraturan. Nah, kita kan berada pada depan, terus Bang Jack bilang tadi kan ada peraturan yang memang tidak bisa dilanggar, Iya. kayak kedipan Iya. mata atau Iya. tangan blablabla gitu kan. Betul, betul. Itu yang membuat saya jadi menarik Bang. Iya. Karena itu manipulasi itu nggak bisa jadinya. Makanya di Domino Orado ini aturan main dan aturan penilaiannya itulah yang membuat dia menjadi mengasihkan banget. Serius. Serius Keren to sih. say. Oh iya. Jadi ada banyak cara untuk dapat poin. Kan dia pakai sistem poin nih. Poin ya. Yes. Pakai sistem poin. Oke. Kemudian untuk mendapatkan poin itu memang satu hal ya yang saya tahu banget setelah sekian bulan ya. Iya. Terjun langsung mereferi, itu memang salah satu kuncinya adalah chemistry. Oke, tahu Sesama kita teman. satu tim. Ya. Oke. I see. Oke, Win, kalau kita bicara tentang catur ya, catur itu ada rumusnya. Ya. Oh iya. Kalau di domino, nggak ada rumus. Itu pure kemampuan kita menyusun strategi, terus berhitung. Berhitung baru Ya, pengelola. itu berhitung itu wajib. Wajib. Kemudian chemistry Chemistry ya. antara sesama partner kita. Jadi kalau kita ngomongin ada faktor luck, saya bilang ada. Oke. Ada juga. Walaupun mungkin hanya beberapa persen aja ya. Tapi faktor luck itu ngaruh juga Ngaruh sih. ya, ngaruh Iya, pasti ngaruh. ngaruh juga. Bang, abang kan nih katanya kan tadi baru nih ya kan. Mm-mm. Baru tahu terus baru ikut. Tapi kan abang udah di kancah nasional ya. Iya, Mas Tungkar. Bang, dia gimana sih Bang pas waktu terpilih nih untuk menangani jadi wasit di nasional? Itu kan megah pastinya dong. Itu bukan Gimana megah cara lagi. ngejaga, kan namanya orang baru, Iya. ya kan? Terus Iya. kita kan taruhkan juga kayak wibawa, terus ya. Betul, betul. Ini gimana nih? Akan Iya. apa karena ada orang-orang kan biasanya Bang namanya wasit itu yang benci kadang-kadang banyak tuh Bang penonton. Banyak. Ya kan? Iya. Nah, itu kan Bang Jack ini kan awal. Terus dengan di belakang itu banyak orang yang ngeliatin harus adil kan, Iya. cekatan gitu kan. Betul. Perasaan Bang itu gimana sih di internasional gitu? Itu Pertama kali dapat telepon dari PB Pusat yang memberi mandat bahwa saya terpilih untuk ikut jadi referee di Kejurnas. Itu sumpah Bang, aku loncat-loncat saking kegirangan. jadi Karena wasit, begini, Bang. seperti aku bilang,
Kita Bali itu baru 4 bulan yang lalu Iya. tahu tentang domino ini. Tapi teman judinya udah Iya kan? bertahun, Bang. Ya kalau main gapleknya oke lah tuh. Enggak, tapi artinya dengan segala di domino ala Orado itu ada law-nya itu namanya 101 law of domino. Apa itu? Itu Bang? aturan. Aturannya. Aturan main domino Apa tadi? ala Orado 101 law of domino. 101 law. Oh, Oke. 101. Makanya tim yang menang adalah tim yang sudah mencapai nilai 101 atau lebih. Oh, berarti ada poinnya ya. Maksudnya Ada poin. ada batasan untuk Iya. lu bisa menang kalau Betul. udah mencapai target Untuk seperti satu ini. set istilahnya. Satu set. Kalau kita main game biasa, selesai game itu ronde namanya. Oke. Tapi ketika sudah tercapai nilai 101 atau mungkin lebih, itu menang satu set namanya. Oke. Oke, itu dia. Nah, kalau dalam perlombaan normal, itu 3 set biasanya dimainkan. Bang, kapan Bang itu kalau ngapa ya? Ya. Kalau yang ada hadiahnya rumah kapan lagi, Bang? Aku juga mau ya. Nanti aku kabarin, nanti aku kabarin. Gimana? Loh, Aku juga mau Bang, kalau hadiahnya rumah. Bang. kejurnas Abang mau nggak? Mau juga kejurnas kan? kemarin itu di hari H kejurnas mulai itu baru ada pengumuman baru. Jadi salah satu bos kita di Orado adalah pemilik dari resort yang kita pakai untuk kejurnas Kemarin. Iya. JSI Resort itu langsung menambahkan uang hadiah tambahan. Oke. Jadi grand total untuk kejurnas kemarin itu 1 miliar. 1 M tuh. Gila, 1 Bro. M guys. Nih buat kalian ya, buat kalian. Jangan buat kalian. Gue baru tahu sih ya. Kalau hadiah 1 M ya. Itu. Kalau Bu. gitu Nggak kan main-main, Ini, nggak Bu. gue main-main. ikutan ini nih. Lu bilang Bu sama audiens, Bu. Lu berhenti main yang Main gaplek tuh. Maksudnya Berhenti, tuh yang ikut domino tuh. main yang 100 200 itu kecil. 1 M. 1 M guys. Lu latihan pada lu cari chemistry sama Kapan temen lagi lu. ada kejurnas? Tahun depan pasti Tuh, ada tahun lagi. depan masih tiap ada tahun kita berapa akan hari ada. lagi? Tahun Berdoa depan banyak, dong. Bu, bukan hari lagi masih banyak. Berdoa mudah-mudahan nextnya Bali Iya. jadi tuan rumah nih. Amin. Enggak, daripada lulus semua nih main game, main judi apa udah mendingan Orado, domino. Domino nih. Kalian searching tentang Orado, cari tahu gimana cara mainnya, terus ya gimana cara pelatihannya. Kalau ini kan wasit nih yang kita narasumber ini kan. Kalau kalian ada yang mau jadi wasit itu kan, lihat dulu. Biasakan itu cari tahu dari sumber yang bagus, Bagus Bang ya, ya. yang Jadi nggak ada apa sebenarnya misunderstanding karena kan Betul. namanya kita bermain dengan kartu, negatif thinkingnya sudah ada. Betul, Tapi betul. kalau memang sudah orang tua biasanya, Bang, orang tua biasanya kan. Gitu. Tapi gini, selama 4 bulan aku keliling Bali ya, melakukan sosialisasi, Ngeriset nih ya. plus melaksanakan kejurcap di semua kabupaten kota. Karena sebelum melakukan kejurcap, semua pengcap itu minta juga diadakan sosialisasi. Oke. Oke, ada yang di sekolah, ada yang di Ada yang di sekolah juga. Iya. Yang Tabanan itu di SMKN 2. SMK, tapi SMP enggak SMP. Bukan SMK. SMK, oke. Berarti dia ada batasan umur ya? Oke, kalau junior itu dari umur 14 sampai under 18, 17 lah. 14 itu berarti SMP atau SMA? SMP, SMP. kelas 3. ya? SMP. Kelas Oke. 3. Makanya kemarin perwakilan junior Bali ada yang, karena 3 orang kita kirim, satu tim itu ada 3 orang, 2 pemain utama dan 1 pemain cadangan. Oke. Nah itu kebetulan diwakilkan oleh atlet junior dari Karangasem. Itu ada anak SMP dan SMA. Oke. Nah kemarin yang juara 1 itu anak SMP. Yang dari Seneng banget, Sulawesi Bro. Selatan. Dapat 1 M dia? Ya, Dapat 1 M? Bukan. Oh, kira Itu kan 1 M. 1 M itu kan total. Oh, total. Kalau untuk junior juara satunya kalau nggak salah 160 ya. Terus 160 itu udah gede, Bang. Udah gede Iya. banget. Itu nih, Iyalah untuk itu anak-anak udah besar. secara main gaplek tiba-tiba dapat 160 juta please deh. Ya, tanpa ada ngebebanin Ah. apa namanya tuduhan yang negatif. Iya. Itu sih yang membuat ini jadi menarik, Bang. Nah, selama saya keliling Bali 4 bulan ini, jujur, yang membuat saya happy ngejalanin Orado ini, nggak ada satupun tempat yang saya melakukan sosialisasi, itu orang-orangnya nggak ketagihan. Oh, benar. Semuanya Ini ketagihan. ngomongin tempat nih, Bu. Nah, Coba lu tanya, Bu. dan nobody gini, Eh. udah nggak ada orang yang ngebahas tentang judinya. Iya. Enggak. Tapi konsentrasi sama how to play-nya How gitu. to play. Positifnya bagus ya, Iya. keren ya. Benar. Tapi ngomong-ngomongin tempat, Iya. kayak kejurnas kemarin nih, Hmm. dicek.
tempat atau provinsi mana yang menurut Bri punya gaya paling berbahaya atau unik pada saat bertarung domino ala Orado tuh? Ini kan banyak kan ya provinsi. Kalau ini saya bisa bicara sama atlet yang pernah saya refereein ya, Ya. automatically. Karena kalau yang belum saya refereein, saya nggak berani menilai ya. Kalau buat saya, yang memang jujur membuat saya kagum, itu adalah juara 1 sama juara 2 seniornya. Juara 1-nya itu Bangka Belitung, Bangka Belitung. juara 2-nya Jambi. Oke. Jambi itu malahan tadinya bisa dibilang provinsi yang nggak dihitung Oh, Kenapa secara bisa gitu? kemampuan ya. Mungkin lebih ke Sulawesi Selatan, Oke, gitu loh kan, Sumatera Selatan, semacam itulah. Jambi itu bisa dibilang agak digeser. Cuman di Kejurnas kemarin tuh mereka mainnya keren banget. Keren. Jadi gini, yang kalau saya pribadi dari sisi referee ya, menilai pemain itu adalah dari cara mereka bermain adalah ketenangan mereka. Oke. Gimana tenangnya mereka, kemudian clean-nya mereka memainkan. Karena gini, di Orado itu ketat banget. Kenapa saya bilang ketat? Karena saya diajarkan menjadi referee itu harus jeli. Karena saking besarnya hadiah di luaran, itu tingkat kecurangannya tinggi banget. Betul banget. Pastilah. Pasti. Contoh, semisal nih, saya dapat kartu jelek nih, kartu saya jelek nih, belum main kan, tapi saya pengen ngasih kode nih ke teman saya bahwa saya bilang kartu gue lagi jelek nih gitu. Ambil seperti ininya bisa, dia udah dibagi kartunya, dia cuman gerakin bibirnya begini. Itu udah kode, temennya udah tahu. Itu udah nggak bisa tuh ya. Temennya udah paham. Tapi Kalau itu bukan bisa temen- dieliminasi nggak, Bang? Kalau bukan temennya, Nah, tiba-tiba makanya begini juga gimana? kemudian kita di Orado, malahan di beberapa daerah itu pertandingannya itu dipasang sekat. Setiap Iya, jadi miring gini. per Jadi, meja ya? jadi nggak cuman bisa ngelihat lawan doang. Teman satu tim kita nggak bisa lihat. Oh, itu lebih menarik lagi, Bang. Nah, cuman kita di Orado nggak mau kesannya jorok gitu. Iya, maksudnya udah papannya. kayak pemilihan umum. Iya, jadi cuman kartu aja yang kelihatan Iya, di bawah. asik. Tapi kita di Orado nggak mau pakai sistem seperti itu. Kita lebih menekankan dari kemampuan dari referee-nya yang bisa ngelihat. Makanya kalau di Orado bermain, begitu taruh kartu, yaudah tangan begini posisinya. Tangan Kayak gini. gini. Ya, di atas paha. Ini ininya nih. Terus kalau kita naruh batu misalnya pakai 3 jari nih, tak kita taruh kayak begitu. Nah sampai selesai harus 3 jari. Alasannya Nggak boleh entarnya lagi pakai 5 jari itu nggak boleh. kenapa? Karena itu bisa dianggap lagi ngasih kode ke temannya. Oh, oke. Ribet juga, Bro. Ribet. Dapat Makanya 1M nggak semudah itu. Ya benar, Bro. Dapat uang, maksudnya piala atau uang ya. iya. Itu memang tidak semudah itu karena kan olahraga, Bang, jenis olahraga apapun kalau dimaknai dengan negatif dia. Iya betul. Karena kalau olahraga itu kan pertandingan kayak main bola. Ya. Main bola itu kalau misalkan judi pasti judi dia. Judi dia. Karena ada taruhannya Betul, gitu. betul. Tapi kita kan ambil ke sisi positifnya untuk kayak semua belajar menghitung lah. Ya, Astungkara sampai kemarin kita selesai Kejurnas itu, aku secara personal ya, berani bilang bahwa demand main domino ini udah lumayan besar ya. Oke. Artinya penilaian publik sekarang tuh udah beda. Iya. Udah nggak lagi bahwa, malahan yang muncul sekarang adalah, kok jadi penasaran ya? Kayak gimana sih Orado nih? Gitu lah. Tapi kalau dari kan segi sebetulnya balik lagi, Bang, ya, dari segi agama nih. Apapun bisa disalahkan. Betul. Maksudnya kalau yang pikiran negatif, Ya. tidak menyalahkan agama-agama maksudnya. Ya, Karena ya. kan ini kan bisa digiring opininya kan. Biasanya kan manusia tuh digiring opininya, Bang. Yang tidak suka kurang bayaran, aduh kurang bayaran lagi. Ayo kita demo, kita bikin Betul, opini betul. seperti ini gitu. Betul, kan. betul. Ada nggak dari ketua-ketua itu, pasti ada lah ya mengantisipasinya untuk orang-orang Udah, seperti kalau ini. Orado memang udah diajukan dan sudah dapat legal standing Legal dari standing. MUI ya. Wah. MUI udah dari MUI Udah, ini. sudah. Dari MUI udah, kita olahraga yang istilahnya dihalalkan. Halal nih, Bang. Ya, halal. Karena Guys. kan kita real sport, kita tidak ada clue tentang judinya, taruhannya enggak. Gitu loh. Walaupun memang kita hadiahnya ada uang, tapi kan itu reward.
Iya. bukan taruhannya. Iya, balik lagi kan ke sisi kita orang mencapai sesuatu sudah harus ada penghargaan di situ. Betul. Itu kan udah bukan lagi judi. Dan ya. setelah saya jadi referee, makanya juga saya bilang kenapa domino ini pantas dijadikan cabur ya, cabang olahraga. Karena saya bilang gini, setelah saya jadi referee, saya baru paham bahwa dalam bermain domino itu dibutuhkan 4 hal yang sangat penting. Oke, apa Bang? Pertama strategi ya. Strategi. Strategi sudah pasti. Oke. Terus kemudian kedua itu konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Ketiga itu mental. Butuh banget. Yang terakhir stamina. Stamina. Bullshit kalau dibilang mau main domino nggak punya stamina bagus tuh bisa main sampai ending nggak. Iya. Contoh gini, kita ikut kompetisi nih, kayak kemarin kita ke Jurnas. Penyisihan dari awal kita main sampai anggap aja masuk 16 besar gitu ya. Itu dari pagi sampai sore. Sore tuh. Duduk Breaknya terus. paling pas ketika kita jam 12 makan siang ya. Kita break dulu. Habis itu lanjut main. Nah, ketika main dengan sistem maraton ya kalau istilah aku pribadi. Karena aku pernah nyoba. Karena ikut, coba ya. pernah ikut mini kompetisi penyisihan sampai menuju final waktu itu dari pagi sampai menuju final tuh aku jam 10, selesainya jam 8 malam. Itu lelahnya luar biasa. Berarti lu semua nih yang pada mau ikutan olahraga. Lelahnya luar biasa itu. Jangan cuma mikirin duitnya, fisik juga, Iya. hitung-hitungan. Karena Bang Jack ini 4 bulan udah pintar matematika. Automatically. Automatically. Dia harus hitung-hitungan. Dan Satu permainan round itu berapa menit? Oke, itu depend. Itu nggak bisa kita anulir sekian menit. Karena terkadang kalau di sekretariat ya di Pemprov Bali yang pecah rekor itu satu set itu tertinggi 12 round. 12 Itu hampir round? 2 jam. Oh, wow. Karena gini, dapat nilainya giliran. Kan tim merah, tim biru tuh. Oke. Pertama tim merah nih yang menang, poinnya Oke. 8. Oke. Entarnya tim biru, poinnya 7. Berarti harus mengumpulkan 100. 101. Jadi kalau dapat lawannya pas yang alot, kemudian nilainya kecil, alot dalam artian terus dia pindah-pindah, itu take time banget. Next time ya. Take time. 4 hours maybe more than or Enggak sih. Kalau paling worst to worst itu 3 jam 3 lah. set itu 2 jaman. 2 jam ya, itu paling worst ya. Tapi di beberapa case, balah kayak kemarin nih yang di Kejurnas, yang juara senior, itu cuma 11 menit. Hah? Cuma 11 menit. Oh, karena memang otaknya sudah. Enggak, dia kebetulan gini. Jadi ada situasi yang namanya Apollo. Apa tuh Apollo Apollo? tuh gini. Apollo itu, tapi Apollo ini dihitung setelah balak kosong. Balak Oke. itu kalau orang Bali bilang palang. Palang ya. Kosong-kosong. Nah setelah kosong-kosong mulai balak 1-1, Apollo itu baru bisa dihitung. Jadi gini, tim kita menang, udah dapat 101 atau lebih, tim lawan masih kosong. Oke. Situasi itu namanya Apollo. Nah kalau situasi Apollo itu terpenuhi, tim pemenang itu langsung dimenangkan 2 set. Wow. Makanya karena kemarin di final pun dipakai cuma 3 set, ya udah langsung menang dia. Langsung menang dia. Iya, bubble itu langsung menang. Cuma 11 menit itu. 11 menit 260 juta duitnya itu. Ya, makanya butuh strategi juga untuk Betul. mencapai itu. Benar nggak sih? Iya bener dong, kesabaran. Sabar Strategi. perhitungan Tapi ya. dua-duanya, baik bubble, baik Jambi itu swear by God, mereka pemain yang cool banget. Saya juga bisa jadi pemain. Dari yang- semifinal sampai final, mereka bermain nggak ada kesalahan sedikit pun. Jadi sering sekali pemain itu kan bikin kesalahan, tak gerakan, tak apa, kekeliruan gitu loh. Kadang batunya retak jatuh itu udah kena Itu penalti. pas yang di Jambi itu range umurnya ya berapa yang menang itu? 30-an kalau nggak salah. Semuanya pemain di atas. Langsung umur nikah kayaknya itu 30-an. dia. Enggak. Semua sudah nikah semua itu Udah pemainnya. nikah. Keren. Enggak, lagi pula kan ya itu tadi Ibu, setiap olahraga itu kan membutuhkan stamina pastinya. dong. Iya, iya, iya. Apalagi duduk itu kan ya kita aja gerak-gerak terus, apalagi yang Itu main beberapa konsentrasi. daerah malahan ada kakek-kakek yang main. Sebentar ngomongin duduk juga nggak boleh. Goyang-goyang. Enggak. Oh ya? Enggak. Oke, let's say kayak Dia flat, tek diem. Bulu berarti kalau Benar-benar nahan kayak kentut boleh patung. miring lu. dong yang punya ambience Gini. gimana? Noleh lawan boleh.
Oke, tapi noleh teman satu tim nggak boleh. Oh. Yang punya ambien gimana? Hah? Oke. Oke, makanya gini, salah satu mungkin yang tadi Bang Andi tanya ya, gimana caranya aku menjaga wibawaku gitu ya. Iya. Jadi sampai dipercaya, jujur ketika 8 besar aku dipeluk sama ketua bidang wasit dan tekniknya PB, menyatakan puas dan bangganya beliau sama aku, kemudian memerintahkan aku, Jack, lu referee-nya sampai grand final. Wah, aku kaget, sumpah kaget. Hah? Lu serius Bang tak gituin? Aku pikir abang yang bakalan ini. Enggak, aku di komentator nanti. Berani aku Bang, aku bilang. Berani, lu nggak sadar lah. Dulu semua Pemprov udah bicarain dulu loh. Oke. Semua pada ngomongin referee Bali tuh keren. Keren dia lah. tegas, wibawa gitu kan. Aku cuma ampun. Gitu. Oke, ketika 8 besar per 8 final itu kita masih di bawah ya. Nge-referee-nya. Mereka bermain masih di bawah. Kemudian ada satu panggung tinggi. Itu kalau dari panitia bilang sih itu state keramat gitu kata istilah mereka. Nah, ketika semifinal mulailah di atas. Ketika semifinal aku nge-referee di atas. Sumpah Bang, tanganku keringetan. Bang, Keringetan. maaf nih Bang nih. Kan pada saat Abang nge-review nih, kelihat ada orang kasih Bikin kesalahan. kasih kode. Oke. Itu nge-proofing-nya kayak gimana tuh? Oh, kita langsung ngomong. Jadi gini, Jadi di nggak ada. Orado itu hukum tertinggi di atas meja itu dipegang oleh referee. Iya, ini pasti di mana juga. Nggak bisa Pak. dibantah. Kayaknya Jadi gitu ya, ketika referee sudah ngomong bahwa lu bikin kode, kami berhak. As a referee itu kami berhak. Iya. Gitu loh. Cuman selama aku nge-referee, tidak ada satupun peserta maupun ofisialnya berani Protes. membantah. Oke. Oke. Karena begini, aku di setiap mau nge-referee itu, aku tetap sebelum start lomba, aku minta semua pemain berdoa dulu. Oke? Terus minta maaf juga Bang. Iya, berdoa dulu. Biar mereka ingat Tuhan dulu. Iya. Biar mereka takut sama Tuhan. Kedua, aku mengulang lagi rule-rule yang penting. Ya. Yang boleh dan yang nggak boleh mereka lakukan. Oke. Yang aku tahu itu sering banget muncul. Oke? Ketiga, aku bertanya di setiap pemain apakah mereka ada problem kesehatan? Oh. Karena tadinya aku nggak nanya itu, cuman akhirnya ketemu case ada pemain sudah uzur, kemudian di beberapa kali permainan dia naruh batu, kemudian dia dorong. Oh. Tapi nggak selalu. Akhirnya aku kasih warning. Kalau di Orado tuh kita boleh, kalau pelanggaran kecil kita kasih warning dulu. Oke. Tapi kalau dia lakukan kedua kali, itu baru kena pelanggaran berat, baru kena penalti. Penalti itu dia keluar tidak boleh Enggak. main ya? Di Orado tidak ada pengurangan poin. Yang ada lawan dapat penambahan poin. Lawannya. Ya, jadi kalau mereka bikin salah, lawannya dapat poin lagi 11. Selalu dihitung 11. Gua kayaknya nggak jadi deh Bu. Sekarang gua kalau kentut miring. Terus gua nggak boleh miring gimana? Ketika aku peringatkan beliau ngerti kan, oke gitu loh. Nah, antarnya beliau berusaha banget untuk tidak dorong, tapi tangannya shaking banget. Tremor ya. Tremor dia. Nah, di situ ada perasaan berdosa banget aku. Ih, orang tua nih. Tapi satu sisi aku harus ngejalanin dong. Sportivitas. Iniku sebagai seorang referee. Nah, akhirnya aku bahas dengan tim penyusun aturan. Aku bilang, Pak Is tadi ada kejadian seperti ini gitu loh. Dan jujur saya feel guilty banget gitu loh. Kok kayak berdosa banget nih sama orang Iya, tua. iya. Oh gini aja Jack. Kalau gitu sebelum pertandingan ditanyain dulu. Mereka ada problem nggak? Terus satu solusi adalah kalau misalnya ada yang problem kayak itu, kasih aja mereka dorong. Nggak harus naruh. Karena gini, megang, ngangkat, naruh dalam tempo waktu yang lama itu shaking loh. Itu gemeteran tangan kita. Pasti capek kan? Iya, iya. Nah, jadi tapi dia kasih aturannya dari awal sampai selesai dia dorong aja. Oke. Karena kalau lagi naruh, lagi dorong, itu kan bisa tanda dia lagi ngasih kode. Tapi sebetulnya boleh Bang, mau ngelempar atau mau dorong. Boleh, Tapi harus cuman begitu harus tuh. dari pertama sampai selesai lu Harus nggak begitu, berubah-ubah. harus Ya. begitu. Tapi kencing itu boleh Bang. Enggak, Boleh kencing. enggak. Makanya aku bilang, lu mau sakit perut, lu sampai mencret di tempat sekalipun silakan go ahead. Gua nggak jadi. Kalau lu lagi main, Nggak jadi. makanya Lu jangan lu Ben, lu jangan. Lu boker mulu. striknya minta ampun. Striknya minta ampun, Bang. Dan di Bali, semua atlet tuh kita latih seperti itu, mengikuti aturan kejurnas itu gitu. Gua kalau mainnya bulan Ramadan jadi gue.
Gue gimana? Kalau bulan puasa jadi gue dah. Dari belum. Nahan makan, nahan minum ya Bukan kan? soal makan minum, Bu. Apa nih? Kentut gue, Bu. Gue kan orang suka kentut juga. Oh, Dan kalau iya. gue gini, pret gitu kan, mati. Lawan gue pingsan, jadi salah. Duh. Bener gak makanya? Gitu. Gila. Itu belum ada tuh masuk di aturan. Lah namanya Nggak. Bang. Nggak pelanggaran itu. Iya dong. Sekarang gini, orang duduk berjam-jam, otomatis kencing sama kentut. Iya. Udah pasti. Tapi kan selama ini belum ada yang teriak bau banget nih. Tiba-tiba, wah lu anjing lu bau banget. Kalau kayak gitu gimana tuh? Iya, Bang. Itu ada nggak, Bang? Belum ya. Belum ada. Tapi maksudnya bisa jadi bahan nih. Pasti, Bahas Bang. nih beneran. Nah, sekarang nih daripada nih kita orang kan sekarang ini ada dulu sampai sekarang saya selalu gini, kan ada orang tuh kalau kentut marah, Bang. Terus gue dulu kentut gitu kan. Bau lagi, Iya, ya kan? bau lagi kan. Sekarang kadang tuh orang bilang gini, kalau saya pribadi saya bilang, kentut gue tuh angin. Kalau gue tahan masuk angin. Kalau gue sakit, lu mau ngerokin. Nah itu kan di ajang itu, lu nggak bisa ngomong kayak gitu dong, ya kan? Terus gila tiba-tiba, gue Bu, kalau dalam keadaan gue nih, gue pribadi gitu ngomong nih, terus gue jadi Tapi atlet. beneran bisa dijadiin bahan ini. Bang, saya mah terus terang orangnya, Iya. saya orangnya geradagan kan ya. Saya geradagan, tapi saya sportif. Iya. Saya sportif. Saya benar-benar, maaf ya, Fred, maksud saya gitu. Tapi saya minta maaf, Bang. Saya ini bukan soal ini kan, saya yakin itu orang-orang itu belum mau mungkin. Belum mau. Belum mau karena belum ada kan, Bang. Belum ada. Tapi which is bagus. Maksudnya itu bisa jadi bahan. Iya. Serius. Bang, kalau kencing masih Karena bisa kita tahan. makanya kayak aku bilang saking ketatnya aturan bermain domino ala Rado. Iya, kalau kencing bisa kita tahan, Bu. Kalau kentut sih. Kalau kentut, Bu. Kentut itu ngeri, Bu. Bener, Bu. Bang, apalagi kalau udah bau ya, terus orang kan dia juga bisa gerak. Anjir, ini bau lagi. Gimana? Begini. Mau begini, hidung gua Begini. juga tetap susah. Begini salah. Ngaturin aturan ya kan, jangan ngasih kode ya kan. Mau begini hidung juga ntar kasih kode. Nih, ini gua kita sama audiens ya kan. Ini case baru ini. Iya, sekarang Bisa gini. jadi bahan ini. Berarti ini kasus kentut ini kan belum ada ya Bang ya, belum ada. Belum. Berarti kalau lu sekarang nih, kalau kalian yang nonton podcast ini, mudah-mudahan kalian pada nonton. Jadi kalau seandainya tim penyusun aturan 101 Law of Domino nonton ini, Iya. ini jadi bahan ya. Ini jadi bahan. Kedua-kedua, senior-senior, Iya. bahwa please note, kentut itu bisa jadi masalah. Tapi Bang, audiens juga Tapi bisa keren kok. bisa kasih. Seriously. Karena kan atlet ini mereka pasti ada resahnya, Bang. Apa yang tidak karena ini tidak biasa kan. Ini Betul, Bang. Ini Betul. tadi belum ini Betul. tidak biasa. Nih, nanti nih atlet-atlet yang nonton, wah kemarin gua kayak gitu nih. Nah, bisa jadi bahas. Dibahas kan Iya. akhirnya kan. Terus kan nggak bisa kencing, maksudnya Iya. tuh nggak boleh berdiri sampai Nggak boleh. selesai. Kecuali gamenya sudah selesai ya. Tapi game selesai dulu. Roundnya itu udah selesai baru boleh. Excuse. Saya pikir tuh 2 Jadi jam. makanya enggak. dalam beberapa Semisal roundnya itu satu round, 2 round gitu selesai, kemudian excuse itu masih boleh dan itu hanya boleh sekali. Sekali, Bang. Kagak bisa gua, Bang, beneran. Hanya boleh sekali. Dan ada juga kenapa ada tim pemain cadangan juga kayak gitu. Oh, ada pemain cadangan Ada. ya? Makanya satu tim tuh ada 3 pemain, 2 pemain utama dan 1 pemain cadangan. In case Gila. misalnya kayak gini, mereka bermain nih 1 set terus mereka kalah. Oke. Yang kalah yang dapat diperbolehkan seperti itu. Oh. Kalau menang nggak boleh. Dia menang. kalah, kemudian dia excuse mau ganti pemain. Oh, oke. Tapi Oke, bisa boleh. Oh. Boleh ganti pemain cadangannya masuk dan itu nggak boleh diganti-ganti lagi sampai semuanya selesai. Sampai selesai. Jadi seperti itu dia. Boleh nge-vape nggak, Bang? Di luar. Kalau Ya udah nggak kelar. boleh, Bang. Gerak aja nggak boleh, apalagi Lo yang nge-vape. nonton, lu jangan ngerokok. Jadi benar-benar clear, nggak ada benar-benar minuman, nggak ada rokok, nggak ada Oh, minum vape, juga nggak boleh ya? handphone nggak boleh. Minum juga nggak boleh. Nggak boleh. Bawa LC, Bang, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nanti partinya kalau udah kelar. Closing party ya kan, aduh ya. Makanya gue bilang gue pernah main yang aku bilang aku ikut mini turnamen dari pagi sampai malam. Kemudian aku bilang gue nggak cocok jadi atlet. Nggak bisa. Nggak bisa, Bang, ya. Bang, ini ada pertanyaan nih, Bang nih. Ya.
standar kualitas atlet kelas nasional itu baik secara mental maupun teknis di mata seorang wasit itu harus seperti apa sih Bang yang yang baiknya gitu? Karena Kalau buat aku dari semua yang aku udah lihat kapasitas bermain, kalau secara skill aku pikir so-so ya. ya. Nggak terlalu terjadi perbedaan yang signifikan banget. Oh ini jago banget, ini enggak. Tapi lebih ke kayak aku bilang kemampuan mereka membangun chemistry antara teman satu tim, terus kemampuan mereka mengasah strategi. Tapi kalau buat aku pribadi, atlet yang bisa dianggap atlet yang udah masuk kategori nasional, satu yang buat aku wajib mereka punya itu adalah attitude. Attitude. Ya, itu penting kalau itu Bang. Ya, automatically itu larinya ke sportivitas apa. Karena begini, banyak sekali kayak kemarin pemain-pemain yang tembus ke Kejurnas, itu di daerahnya pemain-pemain yang terbiasa main kode. Oh iya pastilah. Ya. Udah pasti. Nah kemudian ketika mereka berangkat ke Jurnas, aku akan sangat mengapresiasi ketika aku lihat mereka berusaha banget untuk tidak memakai kode. Itu I put my respect. Itu keren. Kenapa aku bilang kalau nanti kalian nonton ya, 2 tim itu Bubble sama Jambi, kalian itu pemain yang Bubble sangat-sangat Jambi aku hormati. keren. Ya, dapat Kalian respect keren. nih. Yang senior ya, yang senior. Yang senior. Bahkan kemarin ada berita duka yang Jambi salah satu pemainnya malah meninggal. Innalillahi. Iya, itu Bang Idris namanya, kena serangan jantung baru. Oh lagi main Bang? Enggak, abis. Dalam rangka mau berangkat ya? Enggak, udah pulang. Udah pulang. Udah lagi euforia kemenangan kan. Oh dia menang? Udah menang juara 2. Oh. Juara 2-nya. Terus habis di wawancara sama pihak PB Pusat via Zoom, sorenya, malamnya kena serangan jantung. Meninggal. Orang ada yang tahu ya. Ya nggak ada yang tahu Bu. Tapi itu 2 tim yang buat aku pribadi, aku tahu banget mereka itu adalah pemain-pemain yang biasa main kode. Tapi di Kejurnas kemarin, mereka benar-benar clean gitu. Clean ya. Jadi benar-benar nggak ada satupun hal yang aku anggap mereka lagi ngasih kode ke temennya, enggak. Dan memang setelah pertandingan pun masih sempat mereka ketemu sama aku pas harapan, itu mereka cerita gitu loh. Kita udah sepakat Bang Jack, kita di Kejurnas ini kita nggak mau pakai Kode-kode ya. Berarti, itu aku appreciate banget. Aku apresiasi banget buat atlet-atlet yang seperti itu. Makanya aku bilang ini bukan masalah skill tapi lebih ke attitude ya. attitude pasti ya. Makanya saya bilang dari sekarang saya kayaknya nggak bisa Bang. Saya mengundurkan diri saya. Saya nggak bisa saya. Ya itu tadi kentut aja. Nggak bisa saya beneran. Gue cuma itu dalam kalau soal attitude yang lainnya gue bisa nggak ngepep gitu, nggak minum, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Bro, bener, gue orangnya kentutan. Yang kentut itu pasti gue pengen sharing. Bener Bang, bener Bu. Gue punya prinsip gini Bang. Makanan nanti kita sharing, masa kentut enggak? Ini gue pulang ini bisa terkejut-kejut gue terus nih. Bener Bang, ini dia ngomongin saya Bang. Iya. Saya, yang lain kan enggak juga, ya dong. Karena saya punya prinsip gitu, makanan kita bagi, susah kita bagi, senang kita bagi, kentut harus kita bagi Bang. Iya dong, lagi ada game gitu kan, tiba-tiba ngakak gitu. Tiba-tiba nih orang 2 jam. Bayangin nih 2 jam, ron tiba-tiba lagi serius nih, tiba-tiba pret gitu kan. Ini kan 3 orang ini pasti ketawa. Iya kan? Iya. Pasti lu juga pasti kan. Iya. Tapi ada nggak? Enggak sih, selama Kejurnas nggak ada. Ini Mereka dari aku ke Jurcap, ke Jurprop sampai ke Jurnas belum. Makanya nggak kebayang sih, tapi it makes sense gitu loh. Make sense banget. Setiap hal yang baru, manusia itu pasti kebanyakan orang ya menjaga image-nya. Ya. Tapi image ini akan luntur Bang lama-lama dari dia begitu. Dan itu akan ada yang gini, oh ya udahlah kasih sedikit kelonggaran, biasanya kan gitu Bang ya. Karena kan oh ya ini nyusahin, apalagi kalau misalkan ada yang masuk angin, tiba-tiba ada yang angin duduk, angin berdiri, angin apa itu kan ada masalah. Pasti kan ada kelonggaran. Nah mungkin dari sini kan ada kelonggaran, nah gue bisa main Bu. Iya dong, ini kan gue sendiri nih, supaya gue bisa main gitu loh. Bu, sikat tuh Bu, tanya lagi Bu. Gue udah bertanya tuh soal kentut. Kalau misalkan kentut nggak diskualifikasi, gue ikut. Maksudnya gini, kan everything can be
kode kan? Kode, Bang. Masa kentut juga lu pakai kode? Loh, bisa jadi kan? Gila. Kentut itu juga bisa dijadiin kode gitu kan? Gila. Kentut Makanya apa ya? Karena kayak aku bilang, itu juga setelah karena kita orang Bali kan satu baru, boro-boro tentang permainannya, apa kode-kodean kan, permainannya kita baru belajar. Nah jadi aku sebagai referee aja awalnya kan agak ketar-ketir Bang, karena aku sendiri kode orang main kode itu kayak apa sih? Iya Bang, maaf Bang. Tapi dikasih tahu nggak sih pada saat pencalonan jadi wasit ini, referee itu dikasih tahu nggak ada kode-kode ini nanti kamu bakal lihat. Kita belajar sendirian ya Mbak, mencoba mencari tahu. Oke. Dengan berdiskusi, dengan bertanya sama referee-referee lain. Nah, aku di Bali diuntungkan begini. Dari kita pulang dari Jakarta, kemudian kita ditugasi untuk bikin kejurcap dan kejurprov. Nah, teman-teman sekumku punya ide kemarin itu mengadakan mini kompetisi tiap minggu. Ini kompetisi itu Iya, di Bali di Bali, di sekretariat kita di gedung DPR di provinsi itu. Jadi misalnya minggu ini kita senior yang kita lombakan, minggu depannya junior. Terus itu sampai menjelang kita mau berangkat ke Jurnas. Nah, ternyata salah satu kelebihan kita tiap minggu mengadakan kompetisi dan kemudian referee-nya yang selalu standby itu pasti aku. Oke. Dibantu oleh asisten referee yang memang ikut pelatihan referee juga di Bali kemarin. Salah satu kelebihannya adalah aku tuh jadi lumayan kaya pengalaman, Bang. Iyalah, pasti. Jadi di setiap ada case baru, itu langsung aku telepon ke PB Pusat, ke coach kita, pelatih kita. Pasti aku bilang, Bang, aku ketemu kasus baru. Kayak gimana, Jack? Oke, aku bilang kayak case-nya kayak gini-gini. Penyelesaiannya kayak gimana, Bang? Oke, kayak gini. Gitu. Ya, kasus yang seperti itu tuh bisa tuh. Jadi ketika aku berangkat ke Bogor untuk ke Jurnas, sehari sebelum semua referee seluruh Indonesia itu rapat, sempatlah kita duduk-duduk malamnya, kita bahas-bahas cerita-cerita. Nah, di situ aku juga kaget. Ada banyak sekali referee dari daerah lain kayak Jakarta, Jawa Barat. Ternyata kekayaan mereka akan case itu nggak sebanyak aku yang di Bali. Oke. Mereka sampai terperangah. Wah, ada case kayak gitu, Jack? Iya. Oke. Terjadi case kayak gini di Bali. Terus penyelesaiannya kayak gimana? Aku telepon Bang Isra, penyelesaiannya seperti ini gitu. Waduh, kita ngebayangin aja nggak nyampe ada case kayak gitu. Makanya aku bilang, oke, besok kita kan bakalan meeting. Nah, besoknya sehari sebelum ke Jurnas kita rapat dengan semua referee dari pagi sampai malam, kita masih ngebahas case-case itu gitu loh. Bang, kalau di Bali ini kan 4 bulan nih. Ya. Baru 4 bulan. Sebetulnya Orado ini udah berapa lama sih Bang dari seluruhnya itu di Indonesia ini organisasi olahraga ini? Kalau olahraga ini seperti aku bilang dari kayak di daerah Sumatera, Kalimantan tuh kayak udah puluhan tahun, Bang. Nggak, maksudnya Orado ini. Orado nggak baru. Oh, itu dah. Berarti di seluruh Indonesia ini baru. Baru dideklarasikan bulan Januari kemarin, kemudian mulai di-push pembentukannya itu mungkin nggak sampai setahun sebelumnya. Berarti Januari tahun ini kemarin. Iya. Hanya hitungan berapa bulan mereka langsung terbentuk di seluruh Indonesia, di seluruh 38 Indonesia. provinsi. Langsung dapat rumah Pak Jero tuh. Ada juga gitu-gitu. Iya, itu Batam itu. Itu beneran Batam itu. Itu donaturnya harus ketemu sih. Iya. Pokoknya biasanya sih di daerah-daerah gitu tuh kayak apa ya, Kapolda Cup, Danrem Cup gitu lah. Ya kayak begitu. Jadi donaturnya ya dari beliau-beliau lah, seperti itu sponsorshipnya. Dan di Bali pun sebenarnya kita sudah penjajakan, tapi kita masih bukannya kita pasti akan buat itu Kapolres Takap. Kapolres Takap Bali. Ya, Kapolres sudah penjajakan ke kita. Asik. Sama Itu Orado Bali. dalam rangka tuh. Iya. Kemarin sebelum berangkat ke Jurnas mereka sudah touch up. Kasih kode nih. Nanti nggak tahu ya, hadiahnya pasti oke juga lah. Gila. Gas. Tapi itu dulu Bu, gue mau. Pengen gue, karena gue suka kan. Saya suka main judi Bang. Dulu. Iya. Dulu Oke. main judi. Cuma persoalannya itu kan, karena ini adalah peraturan yang memang belum tentu bisa saya hadapin. Gitu kan. Saya pengen ikutan main, tapi kalau Bang Jack bersudi untuk ngomongin soal kentut itu tadi, selesai masalahnya. Saya ikutan. Beneran Bang, itu mungkin bukan cuma saya aja. Gue discuss dulu ya masalah kentut. Terima kasih banyak Bang. Tapi gue yang terima kasih. Lu ngebuka wawasan gue as a referee nih. Iya, Something that
Gua pikirin juga belum gitu. Bang, saya ini kadang-kadang pikiran saya kan kemana-mana kan. Karena ini soal kode. Kalau kode Iya, itu kan iya, biasa iya. manusia itu kan Banyak sesuatu hal dengan ya. kode. Ada banyak banget. Banyak bang, Banyak ngepil banget. gitu kan Makanya tiba-tiba. gue bilang apa ya? Gerakan begini aja itu kode. Gitu loh kan. Kayak begini nih. Geleng kepala gini itu kode. Masa? Oh iya. Lah gua biasa begini. Nah, gue Itu bisa begini. kena. Itu kena Dorado. Gitu. Serius. Serius. Gerakan sekecil apapun dan kami wasit berhak menyatakan bahwa itu kode. Oh gitu. Can you imagine? Gitu. Kalau Makanya- kebelet pipis jalanan begini-begini gimana ya? Bang, ini selama 4 bulan ini bang menjadi wasit ya kan, Iya. di Kejurnas ya. Pernah nggak bang ada yang kayak bang nih minta tolong saya nih ada korupsi gitu bang? Insya Allah belum ya? Belum ya? Belum. Tapi kalau Untuk saya korupsi sama sementara abang ini- bang nih, boleh lah bang. Itu nggak usah diomongin. Bang, boleh lah yang bagian kentut lah. Itu cinta-cinta kita lah. Deal? Aduh, ada Tapi- orang dalam. Tapi ya itu godaannya. Ya. Oh, no. Iya bang, itu maksud saya. Tapi kalau gue pikir gini, gue nggak bakalan bisa jaga ritme dan jaga wibawa gue. Pasti benar. Kalau gue menjadi referee yang seperti itu, gue nggak akan dikagumi oleh banyak atlet dan pengurus pemprov daerah lain. Iya. Kalau gue bawaannya petantang-petenteng kan gitu. Iya benar. Itu benar banget bang. Insya Allah sampai hari ini ada masih banyak pengurus pemprov, ketua pemprov, bahkan atlet yang masih suka chat sama gue gitu. Oke. Dan gue bersyukur bahwa di semua keputusan yang gue buat, Ada bang yang kayak gitu sudah. entah itu mereka kalah, entah mereka menang, mereka masih tetap appreciate gue gitu. Oke. Itu yang gue syukuri sampai hari ini, Bang. Tapi tetap berarti ada memang yang sudah ya untuk maksudnya yang chatting kayak abang tadi itu yang WA gitu kan, terus ada yang bilang oh bang terima kasih, oh bang ada yang wah bang besok kayak main nih bisa nggak abang agak sedikit kasih kelonggaran gitu kan? Kalau yang kayak minta kayak gitu belum Nggak ada ya kan? Belum ada. Belum Belum ada. ada. Gitu. Mungkin nanti Sementara tuh hanya gue kemarin itu kan sempet apa ya? Karena gue di final gue pegang junior. oke. Gue pegang junior, kemudian apa ya? Junior tuh lumayan alot, 3 set, lama 3 set, yang akhirnya dimenangi, yang ketemu itu Sulawesi Selatan sama Sumatera Selatan, yang akhirnya dimenangkan oleh tim Sulawesi Selatan. Bang, satu aja nih bang, saya ganjilan dari saya pribadi. Iya. Ini lewat dari pertanyaan nih bang. Oke. Bang, kalau misalkan ini kan memang keputusan wasit itu adalah final. Dulu juga kan sepak bola juga gitu. Iya. Sama olahraga. Putusan wasit adalah final. Tapi pada saat ini sepak bola itu sudah pakai kamera. Oke. Jadi kalau misalkan putusan wasit pada saat bola itu memang kena hands back gitu kan atau apa gitu kan, VAR. mereka lihat kamera. Iya. Mereka langsung ke the corner tuh kan, Iya, di iya. corner, di watching nih kan. Iya. Karena kan banyak wasit yang ditendang bang, ya kan, yang disalahin apa segala Iya, macam. iya. Nah, mungkin itu kan federasi mereka internasional kan udah kayak kita ambil aja pure tuh, kita lihat di kamera gitu. Apakah di Orado ini nanti gitu. Sekarang udah. Sudah bang. Jadi gini, ketika kita grand final, hanya ada satu meja di tengah kan. Oke. Di setiap corner itu ada kamera besar. Oh, Yang oke. nyorot. Di atas Ada ada satu juga. kamera yang nyorot ke batu. Oke. Kemudian di setiap depan pemain itu ada satu kamera kecil yang nyorot ke batunya mereka. Itu buat apa lagi sih bang? Jadi semua batu itu terlihat oleh semua penonton. Oke. Lu nggak bisa main-main, lu nggak bisa bohong apa-apa. Wasit terbaik. Wah. Amin. Wah, Nggak berani Nggak ada. sih, nggak berani bilang terbaik ya. ini Dan kita terbaik loh itu kan karena menjadi terbaik itu karena suka Iya. beban ya. sikat bu, Amin. sikat bu. Reject ya. Tapi menurut Bli nih, apa standar haramnya Oke. yang nggak boleh dilanggar oleh seorang wasit kelas nasional agar tetap selaras? Nggak boleh sedikit pun referee juga Cara berpihak, apalagi memberi kode. Referee memberi kode ke salah satu pemain kan, nah itu paling haram itu. Itu nggak boleh. Ya mudah-mudahan sih sampai detik ini belum ada case kayak gitu. Karena memang contoh kayak aku dari Bali kemudian aku referee. Jadi ketika masih penyisihan itu semua referee dilarang berkomunikasi atau bertemu dengan teman satu Atletnya, sama atletnya. Atlet, ya. Oke, itu make sense. Terkecuali kayak Bali udah nggak lolos nih. Udah Boleh, nggak boleh. lolos di 8 final, udah nggak bertanding lagi, oke aku baru Oke. boleh ketemu mereka, nggak masalah.
Tapi semasa mereka bertanding, itu kita nggak boleh. Nggak boleh ada touch sama sekali sama atlet kita. Sulit juga ya. Ya, Maksudnya profesional profesional banget. gitu. Kemarin apalagi dengan panggung standar seperti itu, kayak aku bilang ada kamera kecil di semua pemain, liatin batu, dan itu semua ditayangkan di layar lebarnya. Itu udah internasional banget. Standarnya udah internasional banget. Berarti progres untuk kedepannya ini akan lebih menarik Bang nanti ya. Amin. Insya Allah ya. Amin. Ya kita dimudahkan karena ketua Pemprov kita, ketua DPRD provinsi, kemudian tahun depan itu ke Jurprop, ke tuan rumahnya Singaraja, dan kebetulan Najib juga dari Singaraja. Oke. Ini kalau untuk mau jadi atlet, Bli, Heeh. itu harus apa yang dipelajarin gitu? Maksudnya kayak memang mengolah otak, yang diolah otaknya, apa yang harus pelajari sebagai atlet tuh harus gimana gitu? Kalau menurut Yang aku, awam ya, yang awam ya. Ini kita Kayaknya- ngomong dari orang awam ya. Contoh kayak junior, senior gitu oke, kan? kalau permainan kayak aku bilang gaplek, game tembak itu semua orang juga bisa ya. Bisa. Yes. Hampir semua anak juga tahu permainan game tembak. Cuman tinggal diajarkan berdomino itu kayak gimana. Karena permainnya sama persis kayak game tembak. Cuman yang membedakan bahwa di domino kita bermain dengan tim, kemudian ada sistem poin. Iya, Itu yang membuat dia beda. dan rules-nya. Nah, dan ada rules-nya. Nah, kalau dibilang kayak aku bilang, yang perlu dipelajari dari mereka itu ya cuman lebih ke strategi, ya, Perhitungan menghitung, itu. berhitungnya harus paten gitu kan. Dia berhitung, kartu ini udah turun nih. Yang di atas siapa yang masih sisa di atas itu kartu apa? Oke. Terus kira-kira siapa yang pegang kartu Pegang ini kan kartunya, nih? iya Itu biasanya makanya gitu kan. chemistry-nya di sana kan. Nah, kemudian sama apa ya yang aku bilang, berhitung, chemistry, sama strategi, jam terbang. Jam terbang. Itu akan menentukan banget. Ternyata Semakin sering berlatih, semakin sering berkompetisi, semakin sering dia melihat mendapat pressure. Nah, kayak kemarin kita secara atlet kan bisa dibilang gagal kita. Oke. Bali itu nggak ada tembus 8 besar, nggak ada. 16 Yang besar juga kemarin nggak ada. itu? Ya. Padahal aku sangat-sangat yakin sebelum berangkat tuh sama junior kita. Itu junior kita tuh buat aku ya mainnya tuh hebat banget gitu loh. Kita sempat sebelum berangkat itu kita pertandingkan junior kita dengan senior kita. Senior kita nggak main-main. Denpasar itu anak-anak Makassar semua. oh, Wih, Bukan orang lokal. Itu Denpasar tuh Makassar semua pemainnya. Yang sudah terbiasa bermain domino kayak begini. Itu dibantai sama juniorku. oke. 5 set itu 4-1 junior. Serius. Makanya sampai seniornya pede. Blicek, junior kita tuh harus emas. Gitu semua. umur berapa itu Bli junior itu? Ada yang 15, ada yang 16 gitu kalau nggak salah. Tapi Ada yang Bu, SMP, ada yang SMA. tapi tidak menutup kemungkinan. Makanya izin nih, aku mau tanya Bli, kan kayak aku di sekolah anakku tuh dia sudah ikut ekstrakurikuler catur. Oke. Ya. Apakah domino ini akan masuk juga ke arah Iya. situ? Pasti dong Iya. ya. Itu Pasti. sudah kita bahas dengan beberapa petinggi termasuk ketua Pemprov kita ya. Oke. Aku berani ngomong gitu karena ketika aku melakukan sosialisasi di Klungkung dan di Tabanan. Kebetulan yang di Klungkung aku langsung komunikasi sama ketua KONI-nya yang merangkap juga ketua DPRD Klungkung, Oke. Ketua Haji Anom. Oke, setelah beliau melihat dan beliau paham betapa mengasihkan main domino. Terus yang ikut sosialisasi itu anak-anak sekolah SMP, SMA, dan guru-gurunya. Oke, ketua Pemprov Klungkung pinter. Dia melalui Dirjen Pendidikannya ngirim surat ke sekolah-sekolah, minta dikirimi 1 siswa dan 1 guru Oke. untuk ikut sosialisasi. Sosialisasi. Yang akhirnya langsung direkrut jadi atlet. Gitu. Iya, karena kita uberan waktu itu. Iya. Nah, ketika awalnya semua yang datang juga gitu, pasti sama kita. Ini domino gitu kan. Tapi setelah aku sosialisasi, kemudian aku ngajarin, kemudian mereka mulai paham, itu semua kaget. Antusias ya. Pak Jack, ternyata mengasihkan banget ya. Ini saya udah bilang, Iya saya loh. jamin. Nah, ini aku ketika ke Jurcapnya Klungkung itu aku ngomong sama beliau, Ji, mohon maaf Ji, ini ada sedikit usulan dari saya. Kira-kira bisa nggak domino Oradoni dimasukkan sebagai ekstrakurikuler di sekolah? Wih, bisa banget ya.
Iya. Bisa banget di gitu. Sekolah ya. Ya. Nanti udah sempat bilang nggak sama Haji Dewajak? Sudah, saya bilang. Oke, Haji Dewajak juga udah ACC. Oke, nanti kita gas saja bagaimana mekanismenya gitu loh. Nah, kemudian ketika aku melakukan sosialisasi di SMKN 2 Tabanan juga sama. Dan waktu itu disaksikan oleh kepala sekolahnya gitu loh. Kepala sekolahnya sampai kaget. Dia bilang gini, Pak, Bapak ini kan kepala sekolah, pengajar, aku bilang gitu. Ini jawab yang jujur ya Pak, pertanyaan saya, aku ngomong gitu. Kalau menurut Bapak, seandainya Domino ala Orado ini dimasukkan sebagai ekstrakurikuler, masuk nggak dari sisi pendidikan? Tahu jawabannya? Masuk banget. Pertama, berhitungnya Pak Jack. Betul. Itu pertama. Kedua, bagaimana mereka melatih strategi. Ketiga, konsentrasi. Yang keempat, ini bahasanya dia ya yang bikin aku agak kaget juga karena nggak kepikir. Ini ada manajemen krisis loh Pak Jack, yang mereka pelajari. Manajemen krisis yang nggak belajar dari sekolah tuh keren. Dan sih. itu nggak dapet di sekolah. Betul ya, manajemen Sumpah krisis aku yang tuh. merinding ketika seorang kepala sekolah ngomong kayak gitu. Iya. Tapi Bang, maaf ya Bang ya. Iya. Tapi kita kalau lagi kita lihat dari segi positifnya aja nih. Iya, Kita kan selalu pengen hal-hal yang positif ya. betul. Kedepannya positif Betul. gitu kan. Tapi ada nggak dari segi negatif nih kalau pikiran saya pribadi nih, karena ini bukan cuma sekedar ajang olahraga, tapi motivasi untuk belajar. Pertama memang positifnya banyak. Iya. Terus negatifnya buat saya pribadi itu jadi mengharapkan sesuatu yang lebih besar kalau misalkan nantinya itu kayak, wah ini gue bisa pakai buat main judi gitu kan, dengan tim gue, terus di luar dari Orado gitu kan. Nah, ini kan kalau misalkan kita masukin ke sekolah-sekolah, bisa mereka sudah mulai berpikir tentang penjudian, Iya. itu kan akan jadi satu hal yang bukan lagi sport lagi Pure gitu. sport ya. Iya gitu. Karena kan ada namanya anak kecil kita kan pernah jadi Betul. anak-anak Betul, yang betul. selalu pengen bodo amat lah gitu yang dengan Betul. gitu. Ada nggak kepikiran kalau untuk misalkan Ada dimasukin sih ke Bang, sekolahan pasti gitu? ada ya. Cuman beberapa teman-teman kan takutnya di sana juga. Bener. Stigma gitu kan. Iya. Nggak berani ke sekolah, berani reject. Takutnya kita dipelintir, belum apa-apa kita udah Bener dipelintir. gitu. Cuman seperti aku bilang, setelah pengalaman 4 bulan aku keliling di Bali, bertemu dengan banyak orang dan di banyak tempat, yang mana semua respon, semua ya tanpa berkecualian, aku berani sombong, tanpa berkecualian semua orang nggak ada yang nggak ketagihan. Dan mereka terkonsentrasi sama asiknya bermain. Benar. Nah kemudian hal ini juga sempat aku bahas dengan beberapa teman-teman di PB Pusat gitu loh, bahwa kedepannya in the future kita juga nggak bisa ngerem ya, ngebatasin kalau anggaplah kita ke Jurnas nih, terus di luaran orang berjudi kata. Iya pasti. Kan taruhan ternyata. Iya pasti. Ya kan? Gitu. Nah itu kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa itu dah. Ya kan? Nah tapi sejujurnya kalau di Domino ala Orado sendiri, how to play, gimana kita bermain dengan semua sistemnya. Sorry to say, aku lumayan confident. Iya. Bener sih Bang. Bahwa orang nggak akan terlalu mikir ke judinya lagi. Enggak benar, tapi ini kita ngomongin tentang anak Sekolah. muda, anak sekolahan. Ini kita kan ngomongin iya. tadi tentang di sekolahan kan. Kalau dimasukin ke kurikulum gitu kan. Iya. Pasti ada positifnya, ada negatifnya. Pasti gitu pasti. kan. Nah, yang jadi pemikiran saya ini kan ini salah satu trigger buat melakukan sesuatu di luar dari sekolah. Betul. Nah, yang tadinya kurikulum ini nggak ada, terus mereka men-trigger, boleh dong. Ya. Namanya anak sekolah ada bolos-bolosnya Iya, Bang. betul, gitu. betul, Emang betul, kita betul. nggak bisa kontrol mereka. Betul. Tapi trigger ini Iya. keluar dari sekolahan, akhirnya tambah tidak terkontrol gitu kan. Iya. Tapi ini terus terang Bang, kalau buat saya pribadi itu kan Possibility itu kan pasti ada. aja, Benar, Bang. gitu, Pasti gitu. ada. karena kan ini jadi tanggung jawab bersama nantinya. Betul. Ya, gitu betul kan. banget. Nanti bisa betul jadi banget. ya kita nggak tahu ya. Bisa jadi ada orang tua yang protes karena setiap sesuatu yang baru itu pasti ada banyak protes. Sudah pasti. Sudah pasti. Sudah pasti. gitu. Tapi Bang Jack positif nih ya. Iya. Lanjut gitu kan. Aku sampai hari ini masih sangat-sangat confident. Oh. Tapi gue Amat masih sangat confident. penasaran, kenapa harus batasan umurnya 14 tahun, Bijek? Itu untuk junior. Lu pasti mau Uno main ya? Untuk junior. Untuk junior Bijak. karena gini, kalau mungkin salah satunya itu agar tidak kebablasan ya. Benar. Kalau umur segitu SMP dan SMA sudah mulai bisa dikontrol. Atur ya, kontrol. Oke. Kalau anak SD kan kayaknya masih agak sulit nih. Nah, Sulit. kemudian, Udah Bu, santai Bu. kalau yang senior itu dari 18 sampai
Sampai detik ini nggak ada batasan. Ada batasan. Itu anak gue sempet kesel banget tuh. Waktu bapaknya bilang, nggak bisa no, harus 14 tahun. Apaan nih orang begitu tuh? Uno tuh lebih jago dari ini. Itu contohnya. Lu kemarin di belum bisa dikontrol. kejurcapnya Bangli itu ada satu tim yang ketika aku tahu mereka umurnya 13, aku bilang gini sama salah satu pengurus pengcapnya ya, referee-nya juga yang di Bangli. Aku bilang gini, Jero, kalaupun mereka menang, kita nggak bisa kirim di kejurprov. Karena umurnya. Karena umurnya 13 tahun. 13 tahun. Tapi mainnya gila. Ya itu dia tadi, bibit-bibit itu nanti akan timbul tuh Bang. Karena kan ini masalah Dan waktu. gini, aku jelasin ya, anak-anak Bangli itu dari daerah Batur, Ya. Pura Batur, wilayah sekitar itu memang penjudi. Mainnya terus. Anak-anaknya, serius, mereka udah terbiasa Dominonya banget cakep. dengan judi. Saya percaya Bang. Tapi bagusnya ketika kita arahin ke domino ala Orado, mereka nggak mikir judinya. Iya, saya Mereka konsentrasi sama permainannya, dan itu jadi greget banget. Tapi aku bilang kemarin sama Jero, ini akhirnya mereka juara 2 kan, Jero, ambil jadi atlet kita. Tahun Iya. depan kita udah bisa pakai. Itu dia. Ada segi karena kita ngomongin ini lagi di Bali ya. Di Bali itu kan bukan semuanya harus bebas atau gimana kan Bang. Iya, Ini kan iya, betul, alkohol kita sudah biasa di Bali Betul, sini betul. ya kan. Terus kalau orang-orang dibilang menjudi juga di sini ya nggak, maksudnya nggak dibebas banget bebas. Tapi selalu ada. Tapi selalu ada gitu. Ya yang kemarin tuh kasusnya anakku nih beli saking dia pengen banget main domino, dia sampai bawa domino tuh ke kelasnya. Bukan batu yang masih domino gaplek. gapleknya. Karena bapaknya selalu ngasih tahu, kamu kalau nanti 14 ikut Orado, kamu akan dapat ini dengan peraturan gini. Akhirnya dia di sekolahan dia bawalah itu. Siapa yang bisa ngalahin aku, kamu harus bayar. Dia bilang judi kan. Dia umpetin kartunya, ketahuan sama gurunya. Ada orang tua yang melapor, anak saya ngajarin ini. Kalau saya kalau dikasih dulu apa, kamu harus bayar saya. Nah gitu kan dia setiap malam sama bapaknya dilatih terus kan domino. Kalau kamu bisa ngalahin saya, kamu harus bayar saya 5.000 per permainan katanya. Jadi itu hal-hal kayak gitu Pak. Iya, benar. Karena kan anak, Something we cannot. iya, anak di bawah umur dari 14 tahun itu, bapaknya kurang ajar juga. Mana bapaknya? Gila. Tapi emang benar batas umur Iya, itu iya. dalam bidang apapun penting, Pak. Betul. Batasan umur ya. Karena kita tidak bisa mengkontrol kalau misalkan umur itu di bawah dari 14 tahun, belum balik lah kalau misalkan di agama dibilangnya kan belum halil balik gitu kan. Iya. Tapi di atas itu karena mereka sudah punya pemikiran nama teenager ya kan. Wah ini kalau misalkan ini gue jadi atlet, terus punya dedikasi, orang tua ini kan akan jadi bangga Bang. oh iya pastilah. Pasti bangga kan. Tapi ini insight bagus banget dari Bang Adi dari tadi ya. Something yang mungkin tadinya aku juga nggak terlalu terpikir ya. Seperti side effect kalau kita bawa ini ke sekolah jadi apa? Ekstrakurikuler. Ya, ada trigger Mungkin akan gitu. ada trigger, jadi side effect-nya yang kayak begini. Kita Aku kan sih kalau nggak sejauh itu ya, tapi which is makasih Bang gitu loh. Itu membuka mindsetku lebih jauh lagi bahwa ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Karena kalau kita mau ngomongin melakukan hal seperti itu. kalau kita ngomongin di Bali Bang, kayak tadi Bang Jack bilang kan di daerah sana lah, kita nggak usah sebut. Mereka sudah terbiasa dengan judi ya kan. Nah kita ngomong, kalau saya pribadi kan kita ngomongin daerah-daerah lainnya. Kalau kurikulum ini bisa dibawa ke sekolah-sekolah di daerah-daerah di luar Bali misalkan gitu kan. Nah itu kan bisa jadi atau tidak jadi, tapi namanya perjudian ini nggak ada yang bisa nentuin. Ya. Tapi men-trigger sesuatu yang belum ada jadi trigger gitu. Iya. Itu kan akan sedikit, wah, jadi pertanyaan yang negatif atau positif. Iya. Makanya batasan umur itu buat saya itu harus penting. Iya. Jangan sampai di bawah dari kayak SMP itu ikutan. Nah, contohnya anak ibu ini. Itu kan ada emosional di situ kan. Ada emosional di situ. Iya. Karena batasan anak segitu gitu kan belum bisa Betul. mengkontrol dirinya. Saya mau ini. Makanya memang target kita pertama, perintah kita dari Ketua Pemprov itu adalah sepulang kita dari Kejurnas ini yang kita sasar itu SMK sama SMA dulu. SMK, SMA ya. Itu kita maksimalkan dulu di seluruh. Sama ini Bang, studio tato Bang. Amin. Oh udah. Itu udah masuk. Ada.
Sudah masuk. Tapi ngomong-ngomong, Karena itu ada konten nanti. jangan Ada sabar spesial ya. konten nanti kan. Jangan sabar. John, mau rumah nggak? Ikutan. Ikutan ini. Udah mobilmu nanti ganti nilai. Iya, karena dibandingkan pengprov lain, salah satu kelebihan kita pengprov di Bali adalah kan apa ya? Local thing kita di Bali ya. Bahwa kita itu daerah yang sangat universal. Yes. Jadi ada bukan tuntutan ya, ada harapan dari baik dari PB pusat maupun dari beberapa pemprov lain. Bali tuh yang paling keren harusnya bisa bikin konten bermain domino mungkin dengan bule. Oh bisa. Bisa. Itu Bilang sih, aman. gas. Bisa bang, Aman. bisa. Kita support bang. Kita hostnya jadi wasitnya ya. Ya, Kan? Kita komentator. Iya. Gila Bu, ini ngobrol kayak gini tuh nggak ada habisnya nanti. Iya. Mungkin ya nanti kita lanjut nanti itu Bang Jack kita panggil kedua kali atau ketiga kali karena akan ada terus kompetisi Betul. dari Orado kan. Sabar. Oke, kalau kalian mau We latihan, make next session ya. iya karena gini searching dulu apa itu Orado, Ya. terus apa sih maksudnya tuh gimana cara mainnya. Oh ya, buat teman-teman yang memang pengen tahu tentang Orado, bisa cari search di Instagramnya PB Orado ya. PB Orado. PB Orado. PB Orado. Nah, itu Bisa ada- bertanya nggak bang dari situ? Bisa. Oh. Bisa nanti di DM. Kebetulan apa namanya? Ketua Humasnya itu Bang John LBF. Oh, Kemudian timnya Bang juga John. ada siapa? Marcel. Oh Marcel Kribo Iya, itu keriting. iya, Marcel Kribil. Oke. Berarti bisa Jadi, bang ya? Bisa Bisa banget, bertanya banget. gitu ya. Dan di postingan PB Orado pun juga ada banyak video-video tutorial bagaimana cara bermain domino. Gila, keren. Oke, Keren. sekarang kita mau masuk segmen Apa Bu? Wipe Waduh. in. Oh gitu. Jelasin dulu sebenarnya. Gini bang. Serbi. Kita dari tadi kita ngobrolin ini tentang wasit, Oke. tentang olahraga, Thank you Bang Oke. Ben. tentang ya sesuatu yang memang baik lah untuk kedepannya Iya. insya Allah ya. Ya. Kita doain terus Bu supaya Amin. Orado ini tetap berjalan sesuai apa yang direncanakan buat mereka dan Amin. baik untuk masyarakat Amin. juga. Dan Bang, mau ditato nggak Bang? gue denger tuh tadi tuh dari Bang Riki tuh kan. Gimana? Bang Jack tuh mau ditato ya kan, tapi logonya Orado. Pengen. Sebenarnya udah ada beberapa tato di beberapa bagian tubuh. Ada ya. Ada. Coba lah kasih lihat. Ini Ini yang tato ini paling- namanya orang jadul. Ini tato jadul ya. Zaman Jadul, SMA iya. ini, zaman SMA. Nama orang jadul. Kemudian ya. ada di punggung sama di pinggang. Ya, ini kan Dan setelah itu nggak pernah tambah lagi. Nah, Tapi memang terbersit udah dari berapa tahun yang lalu. Pengen nambah sih di sini. tangan, sepul. Cuman belum ketemu orangnya. desain. Oh, saya ketemu tuh. saya yang tanggung jawab. Nah, ketika sekarang ada di Rado, muncullah ide kayaknya bikin tato logo Orado tapi dengan ornamen Bali. Berarti oke lah Bang ya. Ya, Itu berarti pure banget Bang JG kalau sampai logonya Orado tuh ya. ditato. Berarti itu telepon Bang Jack. Dimatiin aja, Oh, di offin aja dulu. tidak apa-apa, tidak Tapi apa-apa. angkat boleh, bilang masih. Namanya orang penting. Iya. Berarti Bang Jack ada niat pengen ditato, Ya, apapun gambarnya, yang penting ada logo Orado. Orado. Ya. Dibayar berapa sih Bang? Enggak, karena apa ya? Kecintaan ya, dari sini Ah. kecintaan ya, pure ya. Aku mulai falling in love banget sama federasi ini, sama dunia domino ini. Domino, oh keren. Karena dari awal aku berkecimpung, kemudian kenal dengan semua teman-teman PB Orado, juga dengan teman-teman di Pengprov, sampai di Kejurnas kemarin, kemudian bertemu dengan ada begitu banyak saudara-saudara Orado dari seluruh Indonesia. Itu vibe family-nya luar biasa, Pak. Keren Bu, keren. Tapi Betul. kalau gue pribadi, kenapa gue pribadi nih, gue kan ya begini-gini, biar begini gue tato artis juga. Dan ini juga nih kan, ini kita syutingnya di studio tato. Nah, Bang Jack ini kan orang yang lagi viral. Kalau natain orang viral, tukang tatonya nanti akan jadi viral. Benar gak Ben ya? Amin. Ya kan apalagi mau dengan nama Orado. Tapi benar Bang, kalau misalkan Abang siap,
Saya siap, insya Allah. Iya. Amin. Amin ya. Amin. Oke, kita selesaikan di luar nanti. Sekarang perempuan nih Bang, kalau perempuan aja nih aduh. Enggak, kita harus masuk di segmen White Ink Itu ya dah, guys. itu dah. Silakan Bu. Lu mau gua apa lu nih? Jadi makanya jelasin dulu White Ink itu udah jelasin belum White Ink Oh, itu? gini Bang. Kalau Bang Jack kan old school banget kan? Iya. Belum pernah ngerasain dong kalau Iya. ditato. Jadi kalau ditato terakhir itu, finishing biasa itu tato itu pakai tinta putih. Oke. Dan kalau tinta putih itu biasanya itu sakit banget Bang. Hampir ada orang tuh yang nggak mau masukin tinta putih karena sakit. Nah, pertanyaan kita ini agak sedikit Bang Jack bisa jawab. Mau jawab oke, Oke. atau tidak jawab juga tidak apa-apa. Mm. Tapi ya tolong dipikirkan lah. Ya Bang ya. Biasanya kalau Ngeri. Ngeri kalau udah kayak gitu. kalau cewek yang nanya biasanya agak sedikit saklek Bang. Ya, Oke, namanya oke. juga White Ink ya. Iya, iya, iya. Itu tinta paling pedes kalau dalam dunia tato. Oke. Tapi nggak sepedes ini dong. Apa nih? Tidak sepedas omongan mantan istri dong. Oh enggak dong, itu bahaya. Tenang. Untuk saya bukan mantan janda juga. Oke, lanjut. Beli Jack, Ya. pernah nggak ada momen di mana Bli sadar satu keputusan Bli bisa menghancurkan mimpi seorang atlet dalam hitungan detik? Wah, ngeri nih. Pernah nggak? Kepikiran gitu, apa punya keputusan? Pernah nggak ada momen di mana Bli sadar satu keputusan Bli bisa menghancurkan mimpi seorang atlet dalam hitungan detik? Iya, kayak salah gitu. Ketika opening itu saya orang yang ditugaskan membaca Oke. janji referee. Jadi seperti ada panggilan batin sendiri bahwa saya harus bisa senetral dan seadil mungkin menjadi referee gitu. Keren, Keren, keren. keren, Makanya keren, dipilih keren. jadi wasit, jadi referee. Keren. Beli Jack, terus masih mau lanjut jadi wasit atau mau quit atau mau belajar? Oh enggak, masih. Tetap. Ininya gede juga ya berarti? Enggak, bukan masalah duitnya. Bukan masalah duitnya ya. Tapi gini. Saya bilang adalah, kenapa tadi saya bilang, orang yang ingin jadi referee yang baik, itu pro. Menurut saya, Yes. ya, versi saya, itu adalah orang yang harus mempunyai intelijen cukup, Cukup ya. punya public speaking yang bagus, oke. Kemudian termasuk orang yang mampu men-tackle banyak kondisi. Oh, oke. Suddenly ya. Jadi gini, hal yang membuat kenapa saya bilang malahan saya makin getol, pengen belajar jadi referee dan menjadi referee seterusnya adalah ketika ada beberapa case kemarin di Kejurnas, itu kemampuan saya berdiskusi dan berkomunikasi dengan semua pemain, dengan semua official yang at the end menurut saya Kayak mampu meredam emosional pemain, atlet, bahkan official pada saat itu. pada saat dan setelah itu. Setelah itu ya. Oke. Itu membuat itu menimbulkan kepuasan tersendiri buat saya. Lancar terus, Amin. ditanya di Orado itu. Amin. Kita doakan maju terus. Iya. Sekarang di segmen closing nih tentang Iya. brand. Ya, oh iya Bu. Iya, tentang brand kita Coba deh, Bu. nih. Coba Mr. B interpretasikan. Oke. Interpretasikan. Gini Bang, biasanya orang yang datang sini kita kan belum jadi gini OTN ini kan 1% tattoo, 99% Reality. Padahal podcast ini tuh sebetulnya ya kita ngomongin tato ya sedikit aja. Iya. Selebihnya reality. Tapi yang punya podcast ini itu belum puas Bang. Mungkin kalau Bang Jack itu punya ide arti dari OTN ini, suatu saat kita bisa, karena ada Bang, suatu saat kita bisa pakai kan. Oke. Ini menarik nih OTN ini. Oke. OTN ini buat Bang Jack apa kepanjangannya? Orang tua nggak jelas lah. Apa? Banyak yang bilang orang tua. Oke, ini something that apalagi. I think suddenly ya. Oke. Original Tattoo Nation. Original Tattoo Tattoo Nation. Keren. Keren. Gue baru ini loh. Nggak tahu ya. Ini muncul aja gitu loh. Masuk Oke. ya. Tapi kebanyakan pada nyoneh loh. Dari bintang tamu sebelumnya pada nyoneh. Tapi ini keren. Originally Tattoo Nation. Even kalian bilang 1% tattoo, 99 reality, kita nggak bisa hindari bahwa
we are tattoo people down here. Iya, ya. bahkan Okay. ya, This is our daily thing gitu kan. Of course, ya, ya. nyari duitnya di situ And saat for itu. me, ya become nation lah. Iya, tapi kan kita mau sharing, Nah Bang. kita ini kan semua orang-orang yang original apa Iya, adanya kan. original. Makanya kita Cocok nggak? narasumber Bang Ben? kita ini, Cocok nggak? narasumber di podcast OTN ini itu pasti yang kita panggil itu bukan cuma dari ganteng orangnya, cantik gitu, Bang. Betul, Tapi betul. skillnya, Ya. pengalamannya, terus ide-idenya gitu kan. Bisa kasih masukan buat audiens juga kan yang Iya. nonton dan bisa membuka satu apa sih namanya, mungkin bisa jadi juga lapangan pekerjaan kan Iya. ke depannya gitu kan. Iya. Kuno. Who knows ya, Iya, kita mau yang terbaik, Bang, betul, buat betul, masyarakat. Udah Kita pernah nggak ketemu tahu, anakku belum? Belum ya? Apa aja? Udah pernah ketemu belum waktu itu? Mas Riki bawain cuma adik doang ya? Ada Ah, kalau ada anak-anak ya. iya. Belum. Uno tuh Uno itu agak sedikit rusuh, Bang. rusuh. Tapi nggak apa-apa, tapi juga anak-anak. Tapi juga anak-anak. Tapi nggak apa-apa, Bang. Oke. Oke, Brijek, kata-kata hari ini mungkin untuk para atlet baru Wah. ataupun Untuk para audiens, yang mau jadi wasit atau yang sudah jadi untuk wasit orang yang lagi nyender itu. Mungkin lebih ke buat para atlet aja ya. Baik para atlet maupun calon atlet. Pesan dari saya cuma satu. Mungkin tadi sudah sempat kita bahas. Kedepankan attitude. kedepankan attitude. Jadi persiapkan diri menjadi seorang atlet yang memang mempunyai etika dan attitude yang apa ya? Yang seharusnya sebagai seorang atlet domino. Dalam artian sportivitas kamu dalam bermain real, tanpa ada kode-kodean gitu loh. Jadi lebih mikir bahwa ke depan kita semua, nggak cuman kami dari dari referee, dari pengurus, baik di PB pusat ataupun di Pemprov masing-masing adalah kita bertujuan, mimpi kita adalah membesarkan Domino Alorado. Amin. So, Mimpi ayo, saya, ayo kita bangun sama-sama ya. mimpi saya. Rumah. Akhirnya. Bang Ben, mimpinya apa? Mimpinya apa? Gue tumbuh hadiahnya road glide, lalu gue jadi atlet. Oke, Bang. Keren Bang Ben, Jack, terima kasih banyak. Sama-sama, sudah Bang Sandi. hadir di Mami. episode ini. Pengalaman ilmu. Ya, Ibu bagi-bagi ilmu. Udah ini luar biasa yang kita nggak Iya. tahu apa sih domino, jadi open minded. Untuk audiens juga masyarakat keren Indonesia banget sih. mungkin akan terbuka, Bu. Mungkin Iya, akan iya. mulai searching, belajar kan. Iya, Apa sih Orado ini? Bahkan itu akan Nah, abis ini gue menarik. bikin ini nih grup emak-emak. Iya. Ya, boleh dong, ya kan. Ya, udah belum ada kan? Belum. Nah, ntar gue bikin. Oh, ke depan ini memang di Kejurnas berikutnya akan ada ini. Kemarin itu kan cuman senior sama junior, Oke. pria kan. Yes. Ke depan akan ada kelas wanita, Kelas ada kelas wanita. campuran, dan kelas ada kelas tunggal. Kita lanjutin obrolan kita. Sakitnya lupa ceritanya Badi. Cakep. 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 Siapin cinta, kita nato lagi. Kita nato lagi. Kasih. Kerja. Oke, terima kasih Oke, banyak. siap, Bang Edi. Terima Ah, kasih terima banyak. kasih. Itu beneran ada ya? Sama. Oh, yang 1% tattoo, 99% reality. Ah, gua ikut. Thanks for watching.